Oke, baik buat Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan kali ini pembelajaran kita sudah nampak Bapak Ibu? On proses Pak, on proses. Lagi proses. Oke, ya? Pak, sudah. Sudah ya Bu ya? Sudah Bapak? Sudah Pak. Udah. Bapak Yusuf bisa lihat Bapak Yusuf? Udah. Mulai dari diri. Oke, baik. Oke, baik. Buat Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan dimulai dari diri ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang asesmen. Bapak Ibu kira-kira pernah dengar tidak tentang asesmen Bapak Ibu? Udah. Pernah Pak. Nah ya, iya. Bapak Yusuf belum pernah dengar Bapak Yusuf? Udah. Bang. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu asesmen dan benarkah Bapak Ibu melakukan asesmen dan apa tujuan asesmen ini ya Bapak Ibu. Hari ini materi kita tentang asesmen Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu asesmen. Pada sesi ini kita akan memahami tentang prinsip asesmen. Asesmen itu adalah merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua, yaitu meliputi perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar, dan asesmen. Bapak Ibu, di kali ini ada 5 prinsip di dalam asesmen ya. Dan yang pertama itu adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga itu asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Dan yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang terakhir adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, dari 5 prinsip ini, kali ini kita mau lebih dominan mempelajari tentang bagian yang kedua Bapak Ibu, yaitu asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Bapak Ibu, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dapat digunakan untuk kira-kira Bapak Ibu, asesmen ini, asesmen yang kedua ini dapat digunakan untuk apa ini Bapak Ibu? Untuk mengetahui Pak, untuk mengetahui kondisi peserta didik kita Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Hayati. Terima kasih atas jawabannya. Kalau kira-kira Bu Dinam, ini asesmen ini dirancang untuk apa ini Bu? Untuk penilaian siswa, Pak. Oke, baik. Untuk penilaian siswa ya, peserta didik ya, Bu Dinam ya. Iya, Pak. Oke, Bapak Yusuf, kira-kira asesmen ini dirancang untuk apa, Pak? Untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan siswa. Oke, baik. Untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan kemampuan siswa ya, yang pasti di dalam asesmen perlu ini dirancang untuk mengukur atau untuk mengetahui sampai di mana kemampuan peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Nah, asesmen ini dapat digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, pengembangan kemampuan metakognitif dan refleksi, dan menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Nah, yang pertama itulah yang disebut dengan asesmen formatif Bapak Ibu. Dan yang kedua itu disebut dengan asesmen sumatif. Dan yang ketiga adalah menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Disebutlah dia asesmen diagnosis. Nah, Bapak Ibu, di dalam asesmen ini adalah mengacu pada capaian pembelajaran. Ya, Bapak Ibu.
ini semua menuju kepada capaian pembelajaran. Jenis asesmen diagnotis, ya. Bapak Ibu, asesmen diagnosis ini terbagi atas 2. Kira-kira Bapak Ibu apa itu? Kognitif dan non kognitif, Pak. Iya, asesmen diagnosis ini terbagi atas 2 ya Bapak Ibu, yaitu non kognitif dan juga kognitif. Asesmen diagnostik non kognitif ini di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal berikut. Yang pertama adalah kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasannya diagnostis non kognitif ini bertujuan untuk menggali kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, ya kan? Kita perlu mengetahui sampai di mana kesiapan siswa kita, ya kan? Jangan sampai kita memulai pembelajaran kita tanpa kita mengetahui sejauh mana persiapan anak didik kita. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah, ya. Perlu kita ketahui tentang atau cara belajar siswa kita selama di rumah. Dan yang ketiga adalah kondisi keluarga siswa dan pergaulan siswa, ya. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu. Sejauh mana persiapan anak didik itu juga berpengaruh dari keluarganya, dari orang tuanya, ya kan? Jika mungkin orang tuanya lagi ada masalah, itu pasti berpengaruh besar terhadap peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi, nah, asesmen diagnostik inilah, yaitu dari non kognitif inilah, di sanalah kita dapat menggali untuk mengetahui persiapan atau kesiapan peserta didik kita untuk melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah gaya belajar, karakter, serta minat siswa kita. Nah, disinilah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, di mana diagnostik non-kognitif ini. Selanjutnya, yaitu asesmen diagnostik kognitif. Ya Bapak Ibu, tadi non-kognitif, sekarang adalah kognitif. Ini adalah bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ya, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin. Yang disebut asesmen diagnostik kognitif ini berkala pada pembelajaran akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Bapak Ibu, jadi perbedaannya sangat kita ketahui ya Bapak Ibu. Diagnostik non kognitif tadi adalah mengetahui sebelum mengawali pembelajaran, kita mengetahui dulu bagaimana kesiapan peserta didik kita, ya kan? Sementara diagnostik kognitif ini adalah untuk mengukur atau mengetahui setelah selesainya pembelajaran Bapak Ibu. Non kognitif memulai dan kognitif ini adalah setelah mengakhiri pembelajaran kita. Ya, Bapak Ibu, saya rasa sampai di sana paham ya Bapak Ibu? Ya Pak, paham Pak. Paham. Oke, sebelumnya saya mau tahu dulu sampai di mana pemahamannya. Bapak Yusuf, sampai di mana pemahamannya Bapak tentang diagnostik kognitif ini, Pak? Mengetahui daripada kelemahan atau kelebihan daripada siswa kita. Iya. Seperti penilaian, pembelajaran, kemudian mengetahui setelah pembelajaran. Kira-kira begitulah Pak Hotman. Iya, pokoknya Bapak Ibu, non kognitif itu adalah untuk mengawali pembelajaran dan kognitif itu adalah setelah selesai atau mengakhiri pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Bapak Ibu, asesmen diagnostik ini dia bisa berupa asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan pada proses pembelajaran. Ya Bapak Ibu, sementara asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Itu tadi ya Bapak Ibu, bahwasannya asesmen diagnostik itu yaitu adalah asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah di awal pembelajaran, di proses pembelajaran, sementara asesmen sumatif itu adalah di akhir pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, yang menjadi diskusi kita di hari ini, Bapak Ibu coba dulu jelaskan tentang diagnostik non kognitif dan juga
dan juga asesmen diagnostik kognitif. Ya, Bapak Ibu ya, saya kasih waktunya 2 menit. Nanti coba dipaparkan apa itu perbedaannya, ya, dan di mana juga persamaannya Bapak Ibu. Perbedaan dari non kognitif dan juga kognitif. Saya kasih waktunya 2 menit ya Bapak Ibu ya. Siap, siap. Jangan dibuang dulu ini Bang Hotman. Biar paham nanti kan. Nanti kalau cepat kali dihapus, agak sulit memahaminya. Sebentar ya Pak. Yuk, yuk. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Oke, kita akan mempresentasikan hasil kita. Enggak, tunggu. Apakan dulu, rekam dulu lagi. Mulai mempresentasi. Tunggu dulu, aku matikan suara. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mempresentasikan hasil kita ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama saya serahkan kepada Ibu Nurhayati untuk mempresentasikan hasilnya. Mari Bu. Terima kasih Bapak Hotman sebagai narasumber kami hari ini. Saya coba untuk memaparkan sedikit apa yang sudah saya ketahui dari penjelasan Bapak ya. Bahwasanya asesmen itu terbagi menjadi jar. Dan sumatif itu biasanya di akhir ya Bapak, di akhir pembelajaran untuk menilai sejauh mana peserta didik itu mengalami proses kemajuan dalam belajar. Nah, itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat Ibu Nurhayati yang sudah mempresentasikan hasilnya. Langsung saya serahkan kepada Ibu Dina untuk mempresentasikan hasilnya, Bu. Terima kasih, Pak. Dalam asesmen ini saya ketahui seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita Pak Hayati, yaitu asesmen non kognitif dan asesmen kognitif, yaitu pada saat siswa pada proses pembelajaran maka nilai asesmen formatifnya setelah selesai proses pembelajaran sana kita adakan proses penilaian kepada anak didik kita. Setelah selesai beberapa materi atau beberapa tema, maka di akhir diadakan nilai asesmen sumatif Pak di akhir. Ya, itulah dalam yang bisa saya tangkap Pak. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Ibu Dinam atas presentasinya. Ya, yang terakhir saya serahkan kepada Bapak Yusuf. Mari Pak, dipresentasikan hasilnya Pak. Bu Dinan nampaknya lagi di Brastagi dia belanja tadi mungkin tuh ya.
Bu Dinan tadi nampaknya lagi di Brastagi deh, itu tidak lagi belanja tadi. Iya. Ayo Pak, Oke, silakan terima kasih. dipresentasikan Pak hasilnya Pak. Yang dapat saya ambil dari penjelasan dari Bang Hotman adalah asesmen diagnostik adalah penilaian terhadap anak, bagaimana kemampuan mereka dan bagaimana pula kelemahan mereka. Kemudian asesmen diagnostik itu dibagi menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif. Jadi yang sumatif adalah menilai anak sebelum melakukan pembelajaran. Kalau formatif adalah menilai anak-anak setelah melakukan pembelajaran. Sehingga sempurnalah penilaian kita terhadap anak-anak, bahwasanya dari sebelum memulai pelajaran pun kita sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka. Dan setelah melakukan pembelajaran juga kita bisa memahami kelemahan dan kelebihan mereka ataupun kemampuan mereka. Jadi kira-kira begitu Bang Hotman ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, Bapak Ibu, dari semua tadi yang sudah mempresentasikan hasilnya, dapat saya boleh ambil kesimpulan bahwasannya Bapak Ibu boleh mengerti bahkan memahami tentang asesmen ini ya Bapak Ibu ya. Jadi asesmen ini boleh kita terapkan ini Bapak Ibu di dalam proses belajar mengajar kita dimanapun kita mengajar Bapak Ibu, dan ini sangat menolong kita Bapak Ibu dan juga memotivasi peserta didik kita Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sampai di sini hari ini dulu pertemuan kita, dan biarlah pertemuan kita ini boleh bermanfaat, berguna, bahkan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, salam sehat bagi kita semuanya. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bang Hotman. Selamat sore. Sampai bertemu lagi. Oke, baik. Ini Jo. Selanjutnya apa lagi nih Bu Nurhayati?